Perkenalkan, nama gue Jo, adalah seorang pramugara di salah satu penerbangan di Timur Tengah, ya, di Timur Tengah. Jadi gue base di Timur Tengah nih. Gue bekerja sebagai seorang pramugara udah masuk tahun ke-9, tapi aku tetap terlihat muda. Bukan? I like you. Ceritanya aku aku terbang dari base aku di Timur Tengah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kru itu kalau terbang kan kita ada yang namanya layover. Buat kalian yang bertanya apa sih itu layover? Layover itu kayak stopover. Apa sih stopover? Stopover itu layover. Layover apa? Layover itu adalah dimana saat kita sebagai kru itu nginep. Stopover tuh kayak cuma 12 jam. Kalau layover tuh around 24 jam lah gitu. Jadi kita nginep 1 hari di situ gitu. Nah, jadi kita nginep lah di Kuala Lumpur. Jadi kerja, pergi terbang, kerja, kita landing lagi di Kuala Lumpur. Kebetulan hotel di airlines aku kalau di Kuala Lumpur itu kita airport hotel, jadi hotelnya dekat sama airport gitu hotelnya. Nah, jadi hotel ini tuh aku kan nggak perlu sebutin namanya ya, tapi memang hotel ini bagus, tapi terkenal memang hotel ini sudah tua, emang sudah lama banget si hotel ini gitu. Tapi memang aku tuh juga di hotel itu tuh nggak ada rasa apa-apa gitu, nggak berasa aneh atau aku sendiri nggak ada rasa nothing. Nah, soalnya aku kalau setiap hotel tuh ya aku pertama ya positive thinking aja, karena aku bukan aku nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Aku percayanya adalah kalau aku nggak mengganggu habitat mereka atau aku nggak mengganggu mereka juga nggak bakal mengganggu aku gitu. So far ya mereka dengan dunianya, aku dengan duniaku gitu, ya udah gitu kan. Aku sih percaya seperti itu gitu kan. Di dunianya emang udah berbeda kan antara dia dan kita gitu. Nah, tapi emang ini gue udah sering dengar bukan kasus ya, maksudnya gue udah sering dengar rumor kalau di hotel ini tuh memang ada dipersiapkan ada satu kamar gitu untuk yang khusus gitu, untuk satu kamar khusus untuk spirit inilah, makhluk ini gitu. Ya itu sih yang gue diceritain tuh seperti itu, tapi ya gue so far belum pernah melihat. Tapi pernah ada di salah satu hotel di Bali, bukan pada saat layover, pada saat gue lagi holiday aja gitu di Bali. Gue tahu di hotel itu dan gue ngeliat sendiri kamarnya seperti apa, karena ada 2 kamar. Jadi ya berdasarkan pengalaman gue sendiri, gue jadi merasa kayak oh ya berarti mungkin benar gitu. Di setiap hotel tuh ada kamar khusus untuk makhluk-makhluk itu gitu ya. Ini jadi hotel ini gue udah dengar, maksudnya hotel ini gue udah dengar dari orang-orang kalau emang ada kamar yang dikhususkan untuk mereka. Gue dikasih tahu itu di lantai 7 di crew lounge gitu. Jadi karena setiap hotel tuh, karena ini hotel di airport, jadi otomatis sering banyak airlines yang nginep di hotel ini. Jadi di lantai 7-nya itu mereka jadikan crew lounge. Jadi ada kayak satu ruangan yang isinya komputer, minuman, apa gitu. Itulah yang disebut crew lounge gitu. Tempat kru semua pada ngumpul. Biasanya yang bisa akses ke ruangan itu ya mostly kru gitu ya, captain, flight deck, purser gitu ya, semualah. Kebetulan pada saat itu pas aku check-in gitu, terus aku dapat dikasih di lantai 7. Nah gitu. Dan pas banget aku dapat di lantai 7 gitu. Aku sih punya kebiasaan setiap aku masuk ke, jadi kita kan kru itu layover kemana-mana ya. Sometimes kita pergi kemana, kita layover di sini, kita layover di sana gitu. Kita nggak pernah tahu itu kamar itu bekas apa. Mungkin ada pernah bekas pemerkosaan itu kamar, atau bekas amit-amit sih, atau bekas pembunuhan, atau bekas apa, kan we never know, karena itu kan kamar hotel aja gitu. Kita kan masuk aja, kita bagus, kita udah disediain kamar, masa kita mau komplain gitu kan, daripada lu tidur di luar atau di jalanan atau di runway atau di jalan raya kan susah kan. Ya udahlah, kita disediain kamar tidur di situ, ya bersyukur atau mestinya. Kalau selalu bersyukur, nggak pernah lah aku komplain. Mau gimana juga kamarnya bentuknya, yang penting aku ada tempat untuk beristirahat gitulah ya. Dan aku punya kebiasaan setiap kali aku masuk ke kamar, maksudnya setiap kali aku masuk ke yang namanya kamar apapun, kayak kamar, even aku masuk ke rumah tuh aku pasti, kalau di muslim sih assalamualaikum, tapi kalau aku sih biasanya aku shalom gitu kan namanya. Jadi so far tuh fine aja, aku tidur situ fine aja, malam juga fine aja, semua fine aja. Nah, kejadiannya itu pas aku wake up call. Jadi aku wake up call pada saat itu, kalau nggak salah kan aku landing pagi, terus habis itu aku layover di Kuala Lumpur itu selama
24 jam dan keesokan paginya kayaknya aku wake up-nya tuh sekitar pukul 5 pagi. Nah, aku wake up call pukul 5 pagi ya. Jadi aku pukul 5 pagi wake up call. Aku biasanya sebelum wake up call itu adalah wake up call itu biasanya 1 jam sebelum kita pick up. Jadi kita dikasih kru itu kalau lagi ngeron itu pasti dikasih wake up call 1 jam sebelum pick up. Jadi misalnya pick up jam 6, wake up jam 5 biasanya begitu. Nah jadi aku di wake up jam 5, aku kebetulan emang udah bangun ya. Aku pergi ke restoran 24 jam dulu untuk beli sarapan. Sarapan apa sahur sayang? Pagi amat makannya. Nah jadi pas wake up call gue udah aware gitu, udah bangun. Akhirnya gue mandi bla 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 semua tenang, siap-siap. Gue udah siap, udah pakai seragam. Nah kebiasaan gue juga sebelum gue berangkat, gue selalu berdoa. Itu pasti sebelum berangkat. Pas gue berdoa, ini kejadian yang mulai aneh. Gue merasakan ada kayak gini loh, nih. Kayak kalian kalau misalnya ada tangan di dekat muka kalian kan kalian bisa ngerasain ya. Nah aku merem kan pada waktu itu, aku lagi merem. Nah aku lagi merem terus aku merasa kok ada kayak ada tangan gitu. Bukan kayak tangan sih, nggak tahu kayak apa, tapi nggak ada nafasnya. Cuma kayak aku ngerasa ada hawanya di sini gitu, di pipi aku gitu. Aku ngerasa gitu. Aku mendadak stop dan aku melek gitu, lihat kanan kiri, oh nggak ada apa-apa gitu. Aku pindah posisi berdoanya. Jadi tadinya aku berdoa di ujung kasur, terus aku pindah posisi jadi ke pojok kasur ke belakang. Jadi at least aku ada sandaran gitu lah. Aku ngerasa kayak secure aja gitu kalau ada sandaran, kayak pembelaan gue sendiri lah biar gue nggak takut, padahal sih sebenarnya takut. Gue ngerasa banget karena gue ngerasa banget pada saat gue berdoa tuh ada yang begini, kayak ada something gitu di sini, di sebelah kanan aku nih kayak ada something gitu. Aku juga bingung apa ya gitu. Aku ngerasain sih di sini banget gitu, aku ngerasain. Lanjut lagi aku berdoa lagi. Terus aku berdoa, kulkasnya pintu kulkas jadi ada minibar gitu. Pintu minibarnya kak guys, jadi kayak ada buka nutup gitu. Blok boom 2 kali. Itu gue 2 kali. Yang pertama gue diemin, yang kedua mulai buka mata lagi dan kulkasnya gerak guys. Pas waktu gue melek tuh emang agak goyang gitu. Gue mikir ampun Tuhan Yesus gitu. Gue mulai merinding di situ maksudnya gue ampun ini gimana nih, kenapa. Akhirnya gue lanjut, gue berdoa lagi pertolongan Tuhan biar flight gue lancar begini-begini, dan akhirnya gue keluar kamar. Dan ya itu doang sih kayaknya pengalaman gue aneh-aneh. Setelah ini gue baru itu aja 1 kali sih kejadian anehnya di Hotel Kuala Lumpur itu. Tapi puji Tuhan sih pas gue tidur nggak tahu, mungkin gue ada yang something tapi gue nggak nyadar karena gue terlalu capek atau apa. Tapi selama gue tidur sih gue fine aja gitu, gue nggak ada ngerasa apa-apa. Justru pada saat gue berdoa itulah gangguan itu muncul. Tapi ya so far gue nginep di situ tuh, gue layover di situ tuh udah bukan cuma 1-2, tapi gue digangguinnya cuma sekali sih. Jadi di kamar itu dan di lantai itu gitu gue digangguinnya. Tapi biasa-biasa sih nggak pernah, gue nggak ada apa-apa, nggak pernah kejadian apa-apa ya puji Tuhan. Dan gue jangan sampai juga sih ada kejadian apa-apa gitu. Jadi ya itu aja sih kayaknya pengalaman gue yang nggak gue lupa selama gue layover dan selama gue menjadi pramugara dan gue stopover atau nginep di negara-negara dan di hotel-hotel. So far sih kalau hotel serem sih gue pernah tidur di hotel yang serem-serem, tapi gue nggak merasakan apa-apa gitu. Jadi gue nggak ada something weird atau di hotelnya serem ada gitu. Dan di rumor-rumor itu juga hotelnya angker dan sebagainya. Tapi pas gue tidur gue normal aja gitu. Gue matiin lampu juga nyantai aja, nggak terjadi apa-apa. Cuma yang di Kuala Lumpur 1 itu aja. Nah jadi terima kasih banyak guys udah menonton, udah dengerin cerita pengalaman itu. Dan jangan lupa kalian subscribe Geli FM, di komen, jangan lupa di like videonya, di thumbs up videonya. Dan semoga, gue berharap semoga Geli FM bisa menjadi YouTube channel yang berkembang pesat, bisa nanti nawarin gue collab lagi ya. Thank you so much guys for watching. Stay happy, stay safe, stay healthy dimanapun kalian berada, oke? Thank you, bye-bye, thanks for watching.